Ya, ingat di sini ya, PPAT itu bisa notaris, tapi notaris belum tentu PPAT. Apa itu PPAT? Yaitu halo, semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya Yana Priyatna dari Anpro yang Properti Bandung. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tips and trik legal bagaimana Anda membeli tanah atau membeli rumah agar Anda tidak tertipu, agar suratnya tidak bodong, agar tidak mengalami kerugian atau jatuh bangkrut dan sebagainya, gitu ya. Jadi sebelum Anda membeli tanah atau rumah, itu Anda harus pastikan bahwa harus dicek dulu sertifikatnya betul gitu, bahwa si sertifikat itu yang punyanya betul, pemiliknya sesuai dengan namanya di sertifikat gitu ya. Jadi kan karena properti ini kan bukan barang yang murah ya, atau barang yang murahan. Properti ini adalah barang yang minimal Anda punya uang 100 sampai 200 juta. Nah, di sini sebelum Anda mengeluarkan uang sebesar sebudget itu Anda harus pastikan bahwa pemilik tanah tersebut adalah sesuai dengan di sertifikat. Itu namanya ya, namanya sertifikat. Nah, pertama bagaimana cara mengeceknya? Cara mengeceknya adalah bisa si sertifikat itu atau kopiannya dulu diserahkan kepada pihak notaris atau namanya PPAT. Gitu ya. Ingat di sini ya, PPAT itu bisa notaris, tapi notaris belum tentu PPAT. Apa itu PPAT? Yaitu pejabat pembuat akte tanah. Itu dia di suatu wilayah yang bisa untuk memeriksa memverifikasi tanah tersebut, kemudian dia menyeplit, kemudian dia mengecek status legal tanah tersebut, yaitu adalah PPAT. Jadi ingat ya, PPAT bisa notaris, tapi notaris belum tentu PPAT. Makanya sudah lihat di pelang notarisnya, apakah dia PPAT juga atau tidak. Takutnya dia bukan PPAT juga, gitu ya. Kayak gitu. Jadi yang pertama dipastikan adalah Anda harus bertransaksi dengan orang yang atas nama di sertifikat, gitu ya. Yang kedua adalah Anda harus bisa pastikan bahwa luasannya benar. Gitu. Di situ ada ukuran luasnya. Ya, ukuran luasnya itu kan misalnya 100 meter, 120, 150 atau 200 dan sebagainya. Harus pastikan bahwa gambar bidang yang di tanah tersebut ukurannya itu sesuai dengan real di lapangan. Gitu ya. Seandainya tidak sesuai gimana? Ya itu Anda bisa bernegosiasi lagi. Apakah Anda hanya akan melihat suratnya di membayar sesuai dengan luasan di sertifikat atau bagaimana? Atau hanya luasan real di lapangan? Dan kalau ternyata lebih pun itu harus dikonsultasikan dengan notaris. Ini baiknya gimana? Apakah bisa dijadikan sertifikat ke Anda atau tidak? Atau malah mungkin itu RTH, ruang terbuka hijau dan tidak bisa disebutkan atas nama Anda gitu ya. Kayak gitu. Jadi yang itu pertama adalah namanya bisa dipastikan dan bertransaksi dengan orang tersebut. Gitu. Kedua adalah ukurannya juga sesuai. Ketiga adalah gambar bidangnya juga sesuai. Jangan sampai real aslinya gambar bidangnya kotak, ternyata Anda membelinya mencang-mencong gitu. Atau misalnya mungkin segitiga atau mungkin bulat atau mungkin ngebotol dan sebagainya. Jadi jangan sampai Anda membeli tanah tapi gambar bidangnya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika Pak ternyata saya mau beli ke seseorang, tapi ternyata seseorang itu namanya itu berbeda. Namanya berbeda dengan yang ada di sertifikat. Itu bagaimana gitu? Pertama adalah Anda harus pastikan bahwa memang betul itu pemiliknya. Memang itu pemiliknya. Mungkin ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama mungkin dia sudah pernah beli ke pihak sebelumnya tapi belum dibalik-namakan. Gitu, masih AJB biasa, masih sertifikatnya masih atas nama pemilik sebelumnya. Gitu. Itu ada nanti treatmentnya sendiri gitu ya. Itu tinggal dinegosiasikan dengan notaris. Kedua, kemungkinan mungkin dia adalah kuasa jual. Gitu ya. Dia kuasa jualnya tapi dia punya surat kuasa jual notario. Gitu. Dan yang ketiga adalah mungkin kemungkinan besar dia adalah broker atau maklar yang mengaku-ngaku pemilik tanah. Tapi saran adalah Anda harus bertransaksi dengan atas nama di surat tersebut. Ya, banyak caranya, misalnya kalau belum dibalik-namakan, ya gimana caranya si Anda membeli ke pemilik sekarang. Nah, pemilik sekarang itu harus bisa menghadirkan pemilik sebelumnya, gitu ya. Atau ketika dia tidak bisa menghadirkan pemilik sebelumnya, dia punya surat kuasa jual notarial gitu ya. Itu diresmikan oleh notaris surat kuasa jualnya. Harus dipastikan bahwa surat kuasa jualnya itu asli dari notarial. Dan yang ketiga ya walaupun dia broker, maklar, dia harus mampu menghadirkan pemilik aslinya dan Anda mentransfer uang, berikan uang hanya ke
apa namanya ya, atas nama diri sertifikat, atau ke atas nama kuasa jual, atau ke yang memang apa namanya, misalnya pemilik sekarang bisa menghadirkan pemilik sebelumnya. Gitu ya. Itu mungkin tips and trick dari saya sedikit. Insya Allah mungkin akan bermanfaat sekali ketika Anda mau membeli rumah atau tanah, dan insya Allah bisa dipraktekkan. Cuman untuk lebih lanjut Anda bisa bernegosiasi atau Anda bisa berkonsultasi dengan notaris atau PPAT yang terdekat di wilayah Anda atau di wilayah tanah atau rumah yang akan Anda beli. Terima kasih, saya Napriyatna. Saya senang mencari ilmu dan saya senang berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.